Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan bersih dan segar ya. Karena kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita akan membahas tentang tahap. Kalian pasti pernah dengar kan dengan kata taharoh? Apa sih itu sebenarnya taharoh? Dan kenapa sih penting banget dalam fikih? Nah, buat kamu yang penasaran, ikutin video ini sampai habis ya. Dijamin akan menambah ilmu dan tahu tata cara bersuci yang benar menurut ajaran Islam. Taharoh dalam fikih merupakan istilah yang merujuk pada konsep kesucian atau kebersihan, baik dalam fisik maupun spiritual. Dan secara bahasa, taharoh yang artinya bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Konsep ini sangat penting loh guys dalam Islam, karena dalam menjaga kebersihan adalah syarat syah menjaga ibadah, terutama sholat. Guys, taharoh juga punya jenis loh, dia punya dua jenis, yaitu taharoh dari hadas dan taharoh dari najis. Hadas sendiri yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat bersuci atau tidak dapat melakukan ibadah. Yang contohnya adalah ada hadas kecil, yaitu sehabis buang air besar dan air kecil. Kemudian ada hadas besar, yaitu seperti haid atau sehabis berhubungan badan suami istri. Kemudian ada toharoh dari najis. Najis sendiri adalah kotoran yang membuat sesuatu menjadi tidak suci, seperti air kencing, air darah, atau benda-benda yang dianggap najis dalam ajaran agama Islam. Nah, tapi pasti kalian bertanya-tanya kan, gimana sih caranya bersuci dalam taharoh? Nah, ada 3 cara bersuci dalam taharoh nih guys. Yang pertama yaitu ada wudhu, kemudian ghusl atau mandi besar, dan yang terakhir adalah tayamum. Untuk wudhu sendiri itu hanya bisa untuk membersihkan kita dari hadas kecil. Kita bisa melakukannya dengan cara membasuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti wajah, kepala, tangan, dan kaki, seperti kita berwudhu pada umumnya. Dan yang ketiga ada ghusl. Ghusl ini dapat membersihkan atau menyucikan kita dari hadas besar, yang dilakukan dengan cara membasuhi air ke seluruh tubuh dengan air suci. Kemudian yang ketiga ada tayamum. Tayamum ini adalah alternatif lain kita untuk bersuci, guys, ketika kita tidak mempunyai air sama sekali atau di saat keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk terkena air seperti sakit. Tayamum ini dilakukan dengan debu atau tanah yang suci. Guys, sekarang aku mau ngasih pertanyaan nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi junub itu disebut air apa? Itu adalah air mustakmal guys. Air mustakmal adalah air yang sudah kita gunakan untuk berwudu atau mandi wajib, mandi junub. Air ini statusnya tidak bisa kita gunakan lagi untuk berwudu atau bersuci ya guys. Dan kalian tahu nggak sih kalau kita dalam bersuci itu, ketika kita mempunyai air sejumlah 2 kula, itu ketika airnya dimasukin kotoran cicak, mungkin 1 atau 2 ya, itu masih bisa kita gunakan karena airnya dalam jumlah banyak ya guys. Nah, jumlah kulahnya adalah 2, yang diperkirakan sekitar 216 liter sampai 270 liter. Air 2 kulah dalam fikih Islam dianggap sebagai air yang cukup banyak sehingga tidak mudah tercemar oleh najis kecil. Jika ada benda najis yang masuk ke dalam air dan jumlah airnya itu ada 2 kulah, tetapi tidak merubah sifat air seperti warna, rasa, dan bau, maka air itu masih suci dan bisa untuk kita gunakan untuk bersuci seperti berwudu dan mandi.
Dan sebaliknya guys, jika airnya itu kurang dari 2 kula, maka jika airnya terkena dengan benda-benda najis, meskipun sifatnya tidak berubah, itu akan tetap menjadi najis guys, karena itu kurang dari 2 kula. Jadi ukuran ini menjadi acuan penting untuk menjaga atau mengetahui kesucian air yang akan kita pakai untuk bersuci. Dan ada juga yang namanya beristinja. Istinja sendiri adalah tindakan membersihkan najis yang telah keluar dari tubuh kita setelah membuang air kecil dan air besar. Nah, seorang muslim dapat beristinja dengan menggunakan air, tisu, dan batu. Selama benda tersebut bersih dan dapat membersihkan dari najis. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang mandi janabah atau yang biasa dikenal atau kalian dengar itu mandi junub ya. Mandi junub ini adalah mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar yang disebabkan oleh keluarnya air mani atau setelah berhubungan suami istri. Dan ada tata cara mandi junub yang baik dan benar, yaitu hanya ada 2 yang wajib nih guys. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua ada yang namanya membasuhi air ke seluruh tubuh. Itu harus benar-benar kena air ke seluruh tubuh ya guys, baru itu dianggap sah kita mandinya. Selain menjelaskan tentang bersuci tadi, saya akan menjelaskan tentang sholat fardu. Siapa sih yang gak tahu sholat fardu? Sholat yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam, yaitu 5 waktu dan sifatnya itu wajib atau fardu ain. Sholat fardu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan ada 5 jenis sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat subuh. Dilakukannya saat sebelum matahari terbit, saat subuh. Dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Kemudian ada sholat zuhur saat tergelincirnya matahari, biasanya pada tengah hari, dan dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kemudian ada sholat asar, dilakukannya saat tengah sore, sebelum matahari terbenam ya guys, dan itu ada 4 rakaat juga. Kemudian ada sholat maghrib, dilakukan setelah matahari terbenam, yang dilakukan hanya 3 rakaat. Dan sholat maghrib ini waktunya sangat pendek ya guys, jadi kalian saat mendengarkan waktu azan, disegerakanlah untuk sholat sebelum kita melakukan sholat isya yang terakhir. Sholat isya ini dilakukan setelah sholat maghrib saat menjelang malam dan dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kalian tahu qouli nggak? Qouli ini adalah rukun dalam sholat yang berupa bacaan atau ucapan. Ada 5 rukun qouli yang wajib dilakukan saat sholat, yaitu yang pertama takbiratul ikram, saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian saat kita membaca Al-Fatihah, telinga kita sendiri harus mendengar ya guys, apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu. Kemudian yang ketiga ada tasyahud akhir. Yang keempat adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah pada saat salam. Nah, kita udah sampai di pembahasan terakhir guys, yaitu tentang sholat qashar dan jamak. Sholat qashar dan jamak adalah keringanan yang diberikan kepada umat muslim dalam melaksanakan sholat fardu ketika sedang dalam perjalanan, misalnya sedang dalam perjalanan safar atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk sholat saat itu juga, dan ketika tidak ada tempat sama sekali untuk sholat. Yang pertama adalah sholat qashar, yaitu jumlah sholat yang diringkas atau dipendekkan, dibagi 2 untuk rakaatnya, dan ini hanya berlaku pada rakaat tertentu, yaitu rakaat 4 yang hanya bisa diqashar, seperti sholat asar, sholat zuhur, dan isya. Itu kan masing-masing ada 4 rakaat. Nah, jika dilaksanakan sholat qashar, maka semuanya yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Dan sholat jamak yaitu adalah menggabungkan
2 sholat sekali. Dan yang kedua adalah sholat jamak. Sholat jamak ini adalah keringanan untuk menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Dan sholatnya ini hanya bisa waktu zuhur dan asar dan maghrib dan isya yang hanya waktunya berdekatan. Untuk sholat subuh sendiri itu tidak bisa dijamak ya guys, karena waktunya berjauhan dengan waktu sholat yang lainnya. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu bermanfaat bagi kalian. Bye bye.